Di bawah tuh teman-teman nulis kan, siapa sih yang ada di makamnya Musa ini? A, B, C, D, E. Nomor berapa tuh Herman Salim? Nomor 8 ya. Nomor 8 ditulisnya Herman Salim. Padahal bu, ini orang kalau udah nyembur orang. Serius nih, saya setahun tinggal sama dia. Allah mah ya, kan Allah mah nggak ngelihat udeng-udeng ya. Allah kan nggak ngelihat juga seberapa hebat gamis kita, seberapa mahal kerudung ibu. Yang Allah lihat apa? Kealusan hati, amalan tersembunyi. Nah, bila kita datang kepada Herman Salim semasa hidupnya, lalu Allah izinkan dia mendoakan kita, beres, maka menurut akidah kita nih, kepercayaan kita, kita datang kepada matinya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nahi mungkar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, di cuplikan video opening kita telah menyaksikan di mana Yusuf Mansur mempromosikan seorang nama, Herman Salim. Ya, Herman Salim ini dimakamkan di Komplek Darul Quran Kota Tangerang. Dia adalah orang yang ke-8 yang dimakamkan di sini. Nah, setelah dia menjual Syekh Ali Jabir, lalu ibundanya Yusuf Mansur sendiri, Umi Uum, kini Yusuf Mansur juga menjual yang namanya Herman Salim. Apa kehebatan dari Herman Salim ini? Menurut Yusuf Mansur, orang ini ketika masa hidupnya, ketika seseorang mendatangi dan meminta doanya, lalu Allah mengabulkannya, maka begitulah keadaannya ketika dia sudah wafat. Artinya apa? Orang datang ke pemakaman Herman Salim, lalu minta ini, minta itu, dan seterusnya. Dan itu menurut Yusuf Mansur akan manjur. Nah, dan itu pula, kata Yusuf Mansur lagi, akidah kita. Nah, disinilah letak masalahnya. Masalahnya apa? Seseorang mendatangi kuburan lalu minta sesuatu kepada si mayit, maka dalam akidah Islam ini sudah jatuh pada perilaku syirik, di mana mendua, mentiga, mengempatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah selalu mengatakan bahwa kalau berdoa itu langsung kepadaku. Atau kita bisa juga meminta didoakan oleh orang yang masih hidup. Tetapi bagaimana ketika seseorang itu sudah meninggal? Kita datang kepada kuburan lalu kita minta didoakan agar mendapatkan ini dan itu yang sifatnya duniawi. Inilah persoalan akidah yang sangat serius. Perilaku syirik ini pelakunya disebut musyrik. Dia tidak hanya mentuhankan Allah, tapi juga telah menuhankan benda atau makhluk yang lain.
termasuk mayit ini. Sebagaimana kita ketahui, seseorang yang sudah meninggal ini sudah selesai. Tinggal menanti hari di mana amal-amal kebaikannya itu dihitung, ditimbang-timbang, dan seterusnya. Seorang mayit tidak bisa memberikan sesuatu kepada mereka yang masih hidup. Jadi ajaran Yusuf Mansur ini nampak sepele tapi sangat serius secara akidah. Kita boleh dan dianjurkan mendatangi pekuburan, tetapi sebagai apa? Sebagai sarana untuk introspeksi diri, sebagai sarana untuk mendoakan si mayit agar mendapatkan kemudahan-kemudahan pasca kematiannya. Jadi wisata kuburan itu tidak dilarang, tetapi ketika kita meminta sesuatu kepada kuburan itu, maka ini persoalan yang tidak ringan secara akidah, dan itu harus dihindari karena kesirikan ini mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan demikian maka Yusuf Mansur itu bukan hanya seorang pembohong, tapi juga seorang penganjur kesirikan. Dan syirik adalah dosa besar yang sungguh tak terampuni. Wallahu alam. Saudara, jika Anda punya pendapat, silakan ditulis di kolom komentar. Dan jika video ini dinilai bermanfaat, silakan di-share. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Waridawal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.